Kemudian selanjutnya yaitu penyusunan standar isi. Standar isi untuk pendidikan dasar dan menengah terdiri dari dua hal, yaitu tingkat kompetensi dan kompetensi inti. Tingkat kompetensi yaitu menunjukkan kompetensi yang harus dilalui di tiap jenjang pendidikan berdasarkan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2016. Kemudian kompetensi inti adalah kompetensi yang bersifat generik dan terdiri dari 4 dimensi yang menjadi representasi 4 sikap, yaitu sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian kegiatan yang termasuk standar isi adalah yaitu melakukan pengembangan kurikulum sesuai ketentuan SNP atau Standar Nasional Pendidikan. Kemudian menyusun kalender pendidikan. Kemudian membuat sistem penilaian di setiap mata pelajaran. Kemudian mengulas kurikulum sekolah. Kemudian pembuatan modul dan LKS atau lembar kerja siswa. Kemudian selanjutnya yaitu komponen dari standar isi. Yang pertama, kerangka dasar kurikulum. Kerangka dasar kurikulum terdiri dari 3 aspek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada aspek muatan kurikulum, prinsip pengembangan kurikulum, dan prinsip pelaksanaan kurikulum. Kemudian selanjutnya yaitu struktur kurikulum. Struktur kurikulum terdiri dari 2 aspek, yaitu sebagai berikut. Isi struktur kurikulum terdiri dari 10 mata pelajaran dan muatan lokal disertai alokasi waktunya. Kemudian memiliki referensi umum dan mampu melaksanakan program pengembangan diri. Kemudian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang pertama ada bahan belajar yaitu tatap muka, kemudian penugasan terstruktur, kemudian kegiatan mandiri tidak terstruktur. Kemudian kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP terdiri dari beberapa aspek berikut KTSP-nya, yaitu pengembangan KTSP, pengembangan silabus, dan pengembangan RPP. Kemudian materi selanjutnya yaitu standar proses pendidikan. Pengertian standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Kemudian fungsi standar proses pendidikan yaitu ada yang pertama fungsi SPP dalam rangka mencapai standar kompetensi yang harus dicapai. Kemudian fungsi SPP bagi guru, kemudian fungsi SPP bagi kepala sekolah, kemudian fungsi SPP bagi para pengawas, dan fungsi SPP bagi dewan sekolah dan dewan pendidikan. Kemudian standar pendidikan, standar penilaian pendidikan. Pengertian standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Kemudian prinsip penilaian yang pertama yaitu sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Kemudian objektif, kemudian ada adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, dan akuntabel. Kemudian teknik dan instrumen penilaian. Ada penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan, atau tugas perorangan atau kelompok. Kemudian yaitu mekanisme dan prosedur penilaian. Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Kemudian kegiatan ujian sekolah madrasah dilakukan dengan langkah-langkah menyusun kisi-kisi ujian, mengembangkan instrumen, melaksanakan ujian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Hadi Putra Prasetya, NPM 1921911167. Saya dari Pendidikan Jasmani kelas 2E. Di sini saya akan menjelaskan yaitu standar kompetensi lulusan. Pengertian standar kompetensi lulusan.
Standar kompetensi lulusan dalam kurikulum 2013 diatur dalam Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Standar kompetensi lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kemudian selanjutnya yaitu standar isi. Pengertian dari standar isi adalah kriteria yang mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pada jenjang pendidikan tertentu. Adapun standar kompetensi lulusan yang dirumuskan meliputi sikap, pengetahuan, dan kompetensi lulusan yang dirumuskan meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Artinya, setiap materi yang akan diterima oleh peserta didik beserta tingkat kompetensinya sudah dirumuskan ke dalam standar isi setiap mata pelajaran. Materi dan tingkat kompetensi itulah yang nantinya akan berpengaruh pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Kemudian, rumusan standar isi. Rumusan standar isi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan potensi peserta didik yang sejalan dan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, seni, dan budaya, sehingga dapat diharapkan bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi dari standar isi sebagai acuan guru saat memberikan materi dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, materi yang diberikan pada peserta didik selalu berorientasi pada standar. Kemudian manfaat standar isi. Manfaat standar isi yaitu sebagai salah satu bagian dari standar pendidikan nasional. Manfaat standar isi adalah memudahkan pengembangan kurikulum untuk merumuskan kurikulum yang sesuai di tiap jenjang pendidikan.